yang ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, dan ke-11. Sekali lagi, Yakobus 5, ayatnya yang ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, 11. Itulah yang Tuhan titipkan kepada saya untuk saya menyampaikan kepada Bapak Ibu. Ya, semua sudah siap ya? Dikatakan di sini, bersabarlah di dalam penderitaan. Ayatnya yang ke-7, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. 8. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Jemaat 1, 2, 3. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. 10. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Jemaat 1, 2, 3. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu semua ini adalah surat dari Rasul Yakobus. Kita tahu Yakobus itu adalah murid Tuhan juga di antara 12 murid. Dan dia sangat-sangat mengetahui bagaimana pelayanan Tuhan Yesus. Dan dia sangat-sangat mengerti dan menyaksikan Tuhan Yesus nyatakan mujizat di mana-mana. Selama 3,5 tahun Yakobus ini terus ikut. Maka itu dia berbicara kepada siapa? Coba kita lihat di dalam Yakobus 1 ayat pertama. Yakobus 1 ayat pertama dikatakan, salam dari Yakobus hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada siapa? Ke-12 suku yang ada di perantauan. Jadi Rasul Yakobus ini dia berbicara ya, hamba Tuhan ini berbicara, menasihati kepada siapa? Ke-12 suku yang ada di dalam perantauan. Ya, kita percaya orang kalau ada di dalam perantauan itu udah enak. Ya, dia tidak punya siapa-siapa. Orang yang ada dalam perantauan itu dia harus keluar dari rumahnya. Ya, dia harus pergi keluar. Dan di situ dia mencari nafkah, di situ atau dia mencari makan. Dengan susah payah, dia tidak punya siapa-siapa. Tentu susah. Seperti saat ini Lebaran, semua orang-orang yang ada, mereka dari Jakarta mudik, dari Surabaya mudik, dari kota-kota besar mudik. Pulang kemana? Pulang ke kampung. Ya, pulang ke kampung, pulang ke kampung. Tapi sebelum mereka pulang, mereka pergi, merantau ke Jakarta. Kita melihat Jakarta kota yang begitu besar, begitu susah orang mencari makan. Orang bilang lebih kejam mama tiri daripada di Jakarta, lebih susah. Tapi di sini Bapak Ibu mereka dalam keadaan susah dan lain-lain. Apa yang dikatakan oleh Rasul Yakobus? Ya, kamu harus sabar. Ya, kamu harus sabar. Ini menderita, kamu harus sabar. Kalau kamu sabar, kamu bisa jalankan dengan baik. Kamu tidak bersungut-sungut, kamu akan berhasil. Kamu harus sabar. Maka itu ada yang namanya hamba Tuhan ini. Dia memberikan kekuatan kepada orang-orang yang ada di dalam perantauan ini. Ya, kamu harus sabar, kamu harus sabar. Memang sabar itu subur. Karena apa? Disuruh sabar. Kita melihat kembali lagi. Karena apa disuruh sabar? Kita baca di dalam Yakobus 5. Yakobus 5 ayatnya yang pertama. Saya akan
membaca, Bapak Ibu coba simak baik-baik. Ini penting sekali, ya. Penting sekali. Yakobus 5 ayat pertama, peringatan kepada orang kaya. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah, merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk, pakaianmu telah dimakan ngengat, emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari sedang berakhir. Mana saudara tadi yang video? Saudara Kesia yang video tadi? Tidak ada. Video ulang. Saya minta kalau Kesia yang video, itu videonya sepotong tutup. Tidak bisa ulang. Saya akan baca kembali ulang. Diperhatikan ini, ya. Ayo, ulang. Jangan video bikin ini. Ya, ulang. Ya. Peringatan, tolong video yang bagus. Ya. Kadang video hanya 1 detik, buang sudah. Tidak, ya ini penting sekali. Yang tidak ada, jemaat yang tidak ada, mereka bisa dengar, orang bisa dengar dan baik itu terserah. Oke. Peringatan kepada orang kaya. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. 4. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, yang telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam 5, dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang-orang yang benar dan tidak dapat melawan kamu. Inilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bukan hanya hari ini saja, bukan hari kemarin saja, 2000 tahun yang lalu ada berapa banyak orang-orang kaya yang tidak bertobat. Ya. Mereka senantiasa membuat orang-orang yang lemah bekerja seperti kerja rodi. Mereka izinkan juga membuat orang-orang yang datang perantauan bekerja dengan susah payah, mereka paksakan. Tetapi hasil daripada kerjanya mereka tekan. Mereka tidak mau memberikan yang sebenarnya. Hari-hari pembayaran, mereka tidak tepati hari-hari pembayaran. Mereka agak sombong, bukan sombong lagi, tapi mereka lakukan seenak-enaknya. Maka itu firman Tuhan mengatakan di dalam ayat 4, ya. Di situ orang-orang yang ada di dalam perantauan, mereka teriak kepada Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong, aku dah kuat. Saya mau makan, atau saya mau pulang mudik, atau saya mau buat sesuatu, tapi mereka tahan. Mereka tidak berikan kepada kami, bahkan mereka cicil-cicil kepada kami. Padahal mereka hidup ini orang kaya, mereka berfoya-foya, mereka senang-senang. Ya, maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Rasul daripada Yakobus ini berkata, tolong anak itu dijaga, jangan lari-lari ya, dipegang baik ya. Disinilah kita melihat agar supaya anak-anak ini mereka supaya bisa dijaga. Sorry lagi karena saya lihat anak ini terganggu saya punya khotbah. Jadi tolong orang tua jaga anak ini ya. Nah disinilah kita melihat agar supaya
mereka ini betul-betul harus bertobat. Apakah orang tidak boleh kaya? Boleh. Yang boleh kaya itu mereka diberkati, mereka bisa menjadi berkat, menolong orang-orang lemah, mendukung pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Seperti tadi dikotbahkan oleh hamba Tuhan ini. Ya. Jangan dipikir orang-orang kaya itu enak. Orang-orang, apalagi orang-orang kaya yang tidak bertobat. Kalau orang waktu mereka susah, mereka berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya mau makan, Tuhan. Makan apa, Tuhan? Karena dia lagi susah. Ya. Tapi kalau dia sudah senang, dia mulai berdoa, Tuhan, hari ini saya makan yang apa yang enak. Tapi kalau dia sudah kaya, dia berkata, Tuhan, siapa yang harus saya makan? Maka itu pagi hari ini, inilah melalui hamba Tuhan berkata kepada ke-12 perantau ini, kamu harus sabar dalam penderitaan ini. Kamu menghadapi orang-orang seperti ini, kamu harus sabar. Nah, pagi hari ini kita merenungkan baik-baik kebenaran firman Tuhan. Mungkin kita adalah orang-orang yang sudah diberkati. Marilah, pakailah hidup kita ini bisa menjadi berkat. Jangan kita tahan-tahankan hak daripada orang. Apalagi kita tahan-tahankan haknya daripada Tuhan. Jangan, tidak boleh. 2000 tahun ini sudah ada, ini orang kaya. Maka itu perikop di situ, peringatan kepada orang kaya. Peringatan kepada orang kaya. Jadilah kalau kita yang sudah diberkati Tuhan, jadilah berkat. Lihatlah orang-orang yang lemah. Dukunglah pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Bukan mengatakan kalau saya tidak bisa apa tidak. Itu satu kesombongan. Tapi orang-orang yang diberkati Tuhan, orang yang dipercayakan kepada Tuhan, dia bisa dipakai. Seperti tadi saya katakan. Tiba-tiba saya ingat. Dan saya angkat telepon. Dan dia tidak jawab. Oke, dia bilang. Langsung 1 detik pun juga itu uang sudah ada. Dia mau dipakai. Bukan dia lari. Saya percaya. Dia dalam kekurangan. Tapi dia lakukan. Karena apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Saya tidak berbicara untuk anak-anak saya. Karena saya sudah mendidik kepada mereka dari kecil. Untuk senantiasa memperhatikan orang-orang susah. Memperhatikan pekerjaan Tuhan. Karena sudah terdidik. Dan tadi saya melihat. Saya katakan, satu anak. Dia mau lakukan itu. Karena apa? Dia mendapatkan didikan daripada orang tua. Dan dia telah melihat bagaimana kakak-kakaknya lakukan seperti itu. Dan dia sudah mendengar senantiasa kebenaran firman Tuhan dia lakukan. Dan ada dukungan. Sehingga dia dalam kekurangan. Dalam bekerja selama 1 bulan. Hasilnya dia ambil, dia datang. Karena dia tahu di dalam Amsal 3 ayat 9. Firman Tuhan mengatakan muliakan nama-nama Tuhan dengan hasil pertama. Dia pegang itu. Saya percaya dia bukan bikin pancingan. Di dalam ayat 10 agar supaya lumbung-lumbungmu dipenuhkan semua. Saya percaya tidak. Tapi dia mau melakukan ini dulu ayatnya yang ke-9. Untuk urusan diberkati kemudian itu urusan Tuhan. Yang penting saya lakukan kebenaran firman Tuhan ini dulu. Tapi kita melihat 2000 tahun yang lalu. Orang-orang yang diberkati, ya, mereka suka menahan-nahan. Tadi pada waktu saya membaca tentang tahan, itu rema di dalam kehidupan saya. Bagaimana banyak orang yang suka menahan-nahan haknya orang. Suka menahan-nahan haknya orang. Saya akan baca kembali lagi. Sesungguhnya telah terdengar
teriakan besar, karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Ada berapa banyak orang suka menahan-nahan hasil dari kerjaan anak-anaknya. Itu tidak boleh. Ada berapa banyak orang juga suka menahan-nahan haknya Tuhan. Saya sebenarnya tidak mau berbicara tentang haknya Tuhan. Tapi Tuhan taruh di dalam saya. Berapa banyak orang suka menahan-nahan. Dan kita melihat menahan-nahan ini pasti ada teriakan dari pekerjanya. Tuhan, orang ini menahan-nahan, Tuhan menahan, Tuhan tahu. Dengar sampai di telinganya Tuhan. Karena dia suka menahan-nahan uangnya karyawan. Dia suka menahan-nahan uangnya Tuhan. Biar pagi hari ini kita dengar ini. Ini adalah satu kebenaran. Tuhan dengar. Coba kembali lagi di dalam ayatnya yang keempat. Ya, bahwa Tuhan itu dengar. Ya, teriakan dari orang-orang yang ada di dalam perantauan ini. Tolong agak cepat sedikit. Ya. Tuhan dengar. Ini bisa dipindahkan di atas, agak cepat sedikit. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh, ya, yang telah menuai hasil ladangmu dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabit panenmu. Ya. Jadi teriakan-teriakan daripada orang-orang ini, orang lemah, teriakan segala semua, Tuhan dengar. Maka itu ada di dalam Amsal 13 ayat 13 kalau saya tidak salah. Ya, orang lemah punya teriakan. Coba mungkin salah itu, mungkin berapa padanya ayatnya? Amsal berapa? Coba Amsal 19 ayat 17 kalau saya tidak salah. Coba kalau bisa agak cepat sedikit. Mana yang bagian pegang sana itu? Ya. Amsal 19 ayat 13 dikatakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, mengutangi Tuhan yang akan membalas perbuatan itu. Jadi orang-orang lemah ini yang sedang teriak kepada Tuhan, siapa yang datang menolong kepada mereka, itu kita sama saja mengutangi Tuhan. Maka itu kita harus punya satu pengertian dulu akan kebenaran firman Tuhan. Tapi kita lihat ini, orang-orang ini 2000 tahun yang lalu sudah terjadi. Maka itu ada namanya seorang hamba Tuhan yang namanya Yakobus memberitahukan, ya, agar supaya kamu harus sabar. Ya, memang karakter dari manusia seperti itu. Bagaimana cara supaya karakter ini bisa berubah? Dengan kebenaran firman Tuhan. Karena pada mula adalah firman. Firman itu adalah Tuhan sendiri yang akan berbicara. Nah, pagi hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yakobus berbicara, sabar. Kamu harus sabar di dalam penderitaan. Maka itu keluarlah di dalam ayatnya yang ke-7. Bersabarlah dalam penderitaan. Kita mungkin yang datang saat ini merantau, ya, banyak persoalan, banyak pergumulan dan lain-lain. Sudahlah, sabar. Kalau ada pemimpin-pemimpin kita, ada orang-orang yang kita kerjakan, mereka tekan kepada kita, segala semua, sudah yang Tuhan pesan kepada kita, sabar. Itu kuncinya dulu, sabar dulu. Pak, Bu, katanya, hamba Tuhan, gimana bisa kita sabar? Perbuatan daripada orang kaya ini, atau perbuatan daripada atasan-atasan kita, melakukan kepada kita tidak senonohnya, tidak sebenarnya. Bagaimana kita bisa sabar? Hanya kunci satu. Taruhlah Yesus di dalam hidup kita.
Mintalah Yesus masuk di dalam kehidupan kita, agar supaya kita bisa sabar. Kalau kita tidak simpankan Yesus di dalam hidup ini, kalau Yesus tidak masuk di dalam kehidupan kita, kita tidak akan bisa sabar. Maka itu Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan, mengandalkan manusia. Kalau kita mengandalkan kekuatan, mengandalkan manusia, yang main di dalam kehidupan kita ini daging. Daging itu menceritakan dosa. Tapi kalau kita ini mengandalkan Tuhan, Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Yang main itu di dalam kehidupan kita itu adalah Roh Tuhan, Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya sebagai gembala di tempat ini saya hanya berdoa supaya jemaat-jemaat Tuhan yang datang pada pagi hari ini mendengar kebenaran firman Tuhan, ya, minta Roh Tuhan ada dalam hidup kita. Jangan kita minta roh yang lain, roh kedagingan yang ada kepada kita. Mintalah Roh Tuhan supaya kalau ada Roh Tuhan dalam kehidupan kita, kita bisa sabar dalam menghadapi apapun. Kita bisa sabar dalam menghadapi apapun. Karena dia katakan di sini, karena ayat 7, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Penderitaan-penderitaan yang kalian alami, penderitaan-penderitaan yang saat ini kita alami, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Kalau Tuhan belum datang, kita yang datang ketemu Tuhan. Ya, kita harus sabar. Seperti firman Tuhan mengatakan, umur manusia 70 sampai 80. Kalau sudah 80 itu atau 70 ke atas, kebanyakannya ini badan atau kebiasaannya udah sakit-sakit. Jangan kita bersungut-sungut. Tolong David kasih duduk yang baik dia, ya, supaya anak itu bisa duduk yang baik, ya. Supaya bisa apa? Bisa bersabar dalam menghadapi semua. Sebab kalau kita tidak bisa sabar, kita bersungut-sungut, kita akan hancur. Kita ambil contoh saja, ya. Seperti Bapak Toga Sirait dalam nama Tuhan Yesus, ya. Dia sudah umur 80 lebih. Kadang sudah sakit badan, tangan sudah sakit, semua sudah sakit. Tapi dia hanya satu, dia sabar. Pokoknya Tuhan saya sabar. Saya tunggu sampai kapan engkau ambil saya. Tentu kedatangan Tuhan Yesus belum. Ya, mungkin kalau saya tidak bisa mendahulukan Tuhan. Ada yang orang berkata mungkin 10 tahun lagi atau mungkin 15 tahun lagi. Tapi pasti Tuhan Yesus itu datang. Tapi yang sekarang kita berbicara, kita ini datang kepada Tuhan. Kita harus sabar. Jangan kita marah-marah. Tangan sudah sakit, badan sudah sakit, semua kita marah-marah. Kita marah sama Tuhan. Apa itu Tuhan? Saya sudah datang ke gereja, saya sudah memberikan persembahan, saya sudah sumbang takjil, saya sudah lakukan. Kenapa tangan saya masih sakit? Kenapa badan saya masih sakit dan segalanya semua? Itu namanya persungutan. Tapi Tuhan bilang sudahlah. Sudah umur macam begini, tahulah, ya, bahwa umur ini yang kau izinkan 70 sampai 80, kebiasaannya itu sudah penyakit. Macam-macam. Tapi kita harus sabar. Menunggu sampai kita ketemu Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, saya tidak tahu. Cuma saya mendapatkan laporan dari saudara Alek. Hari Kamis yang lalu Alek antar kepada Bapak Toga Sirait dengan Ibu Ripa. Pulang ke rumah. Pak Toga Sirait hanya berkata begini, Alek, saya hari Selasa, saya berpikir saya lewat sudah. Ya, saya sebenarnya sudah saksi di Zoom, tetapi yang tidak pernah ikut Zoom, ya saya saksi lagi, gitu loh ya.
Tidak apa-apa. Ini untuk memberikan kekuatan kepada kita, membuka pikiran kita. Kalau orang mengerti firman Tuhan, dia seperti ini. Dia bilang hari Selasa malam itu saya sendiri di rumah, sudah tidak ada siapa-siapa. Napas saya ini sudah sesak. Sudah sesak. Saya berpikir malam ini sudah saya lewat sudah. Tapi dia tahu bahwa dia akan pulang. Satu saat dia akan pulang, dia akan ketemu dengan Bapa di surga. Tapi dia tidak mau merepotkan orang. Malam itu juga rumah itu dia buka. Jendela pintu malam itu dia buka. Persis di daerah sana kan aman. Dia buka semua. Dan sesudah itu dia kamar, dia masuk tidur, dia tidak kunci, dia tidur sudah. Dia berpikir ini malam saya lewat sudah. Kan sudah tidak perlu masuk ke rumah sakit, tusuk selang, buang uang kiri kanan, tidak. Dia berpikir malam ini saya lewat sudah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata malam dia tidur dengan sesak napas, tidak ada siapa-siapa. Dia bangun pagi, aku kok masih tetap hidup ya. Karena dia berpikir dia udah jalan. Kalau dia sudah jalan, berarti orang yang mau datang tidak perlu rusakkan pintu lagi rumah. Tidak perlu gedor-gedor, tidak perlu panggil polisi, tidak perlu siapa untuk bongkarkan semua ini. Kan tidak, sudah datang lihat. Dia sudah jalan. Dia tahu, ya. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita butuh satu pengertian agar supaya kita tidak jalan salah. Dikatakan di sini tadi, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai apa? Kedatangan Tuhan. Ada penderitaan, ada kesakitan, ya, sabar, ucap syukur. Dan kita sudah tahu bahwa umur ini sudah tidak lama lagi. Ada banyak sakit-sakit, ya sudah disyukuri saja. Tadi dikatakan Pak, tangan saya sekarang Pak sudah bisa gini. Ya, coba Bapak Toga Sirait, tangan kiri sudah bisa begini. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Sudah bisa begini. Di sini di gereja ada 3 orang. Saya, Bapak Toga Sirait, Ibu Cu. Ya, Ibu Cu berlani sampai hari Minggu yang lalu tidak datang ke gereja karena terlalu sakit cari tukang pijat. Saudara datang saja ke gereja cari Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Ya. Kita melihat. Tadi dikatakan Pak puji Tuhan Pak. Tangan saya sekarang sudah bisa lurus. Kalau 2-3 hari yang lalu setengah mati. Aduh. Ya. Mau pakai pakaian. Mau buka kaos sampai nangis. Aduh. Kalau saya mau kasih masuk sabuk ini tangan dua-dua sudah sakit kasih masuk sabuk, ini putar ini sabuk, aduh. Mohon maaf kalau kita buang air besar, ini kan pakai keran, aduh sakit. Saya kan tidak ngomong kepada istri saya, ya. Tapi kita melihat di sini kita tahu, ya. Hari-hari ini Bapak Daniel matanya sudah seperti gitu. Ayo Pak Daniel, ya sudah Pak, dia bilang. Sudah umur macam begini tak serah no Tuhan aja sudahlah. Untuk apa saya menyusahkan lagi yang lain. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sabar menanti sampai kedatangan Tuhan. Mau sampai berapa lagi kita punya umur? Di sini sudah ada sesepuh. Kalau di dalam Zoom mereka katakan, Tuhan tolong orang-orang tua kami. Siapa Tuhan? Ibu Cu, sebut Ibu Cu loh. Meskipun Ibu Cu jarang-jarang masuk, orang sebut terus Ibu Cu punya nama. Tuhan tolong. Tuhan tolong Bapak Toga Sirait. Tuhan tolong Ibu Ripa. Tuhan Susnon. Tuhan Ibu Nur. Tuhan siapa lagi yang sesepuh Eksan belum, cuma rambut yang putih, ya. Karena barusan ada yang bilang Pak Daniel, loh saya bilang kenapa Pak Daniel? Ya Pak rambutnya sudah putih, maka itu Semirono Pak, haleluya. Nah kita melihat di sini, ini sesepuh ini yang perlu kita doakan, kuatkan mereka supaya mereka yang sakit badannya segala semua. Maka itu sebelum kita ketemu dengan Tuhan, ya,
Tuhan bilang, jangan sampai kita ada persungutan dalam hidup ini. Ucap syukur saja terus, ucap syukur terus. Karena kita tahu kalau ada persungutan-persungutan, kita melihat 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-10. 1 Korintus 10 ayat ke-10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh apa? Malaikat maut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu tahu, kalau Bapak Ibu menghadapi masalah, Bapak Ibu tidak ucap syukur, Bapak Ibu bersungut saja, itu malaikat maut akan datang membinasakan Bapak Ibu. Ini kan kebenaran, bukan saya yang katakan. Tolong keluarkan belakang situ. Ya, ini kan kebenaran, bukan saya yang katakan. Sebab dia katakan di sini, dan jangan bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Kalau ada anak-anak kita, mulai dari kecil sampai besar, sampai tua, hidupnya hanya persungutan saja terus, semua marah, semua bersungut-sungut, ini tidak cukup, ini tidak cukup, ini tidak cukup, dan tidak pernah mengeluarkan ucapan syukur. Ingat, kalau dipanggil Tuhan, ya, di situ jangan berpikir ada tempat di kerajaan surga. Karena ini adalah kebenaran, dibinasakan oleh malaikat maut. Jadi jemaat Tuhan, jemaat Surya Kebenaran, tolong ya, Bapak Ibu digembalakan dan sekarang gembalanya mengajarkan kebenaran firman. Jangan ada keluar persungutan-persungutan yang ada di dalam hidup kita. Jangan keluar. Belajarlah ucap syukur. Kalau kita belajar dengan ucapan syukur, seperti Tuhan Yesus kasih makan 5 roti 2 ikan dengan 5.000 orang. Dia ambil itu anak kecil, bawa ini ada 5 roti 2 ikan. Dia tidak marah, dia banting ini. Apa ini makanan? Kamu udah tahu 5.000 orang yang sedang menanti makan ini. Kamu udah tahu ini anak-anaknya juga. Apa ini 5.000? Tapi dia ambil ini. Tuhan memberikan contoh, dia berikan teladan. Dia ucap syukur kepada Tuhan. Ya, dia suruh dulu kepada murid-murid, ayo duduk. Ayo ucap syukur dulu. Saya kadang dalam menangani keuangan untuk panti. Ini uang panti ini harus jalan terus. Tapi kalau saya lihat sudah menipis, sudah boleh bilang no hope, saya tidak mau bersungut. Tapi saya hanya berpikir, saya beriman, kalau hari kemarin Tuhan tolong, hari ini Tuhan tolong. Ini adalah pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan saya. Yang suruh ini adalah Tuhan, bukan saya punya mau. Kalau seumpama kau izinkan ya jalan. Kalau tidak izinkan ya jalan. Nah, kita melihat. Tidak ada keluarkan, waduh uang apa ini sudah tidak ada lagi, mulai marah-marah dan tidak. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dipesankan kepada 12 perantau ini, ya, supaya apa? Mereka menantikan, dikatakan ini, kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Diberikan ibarat, diberikan contoh. Kalau kita mau, itu ambil contoh daripada tanaman. Kita mau mendapatkan tanaman yang baik, mendapatkan hasil yang baik, kita tunggu Bapak Ibu. Kita tunggu Bapak Ibu. Ya. Tolong ya, jangan di bread ini. David coba lihat dia pakai pena, jangan sampai dia bread di situ ya. Ya, tolong David dilihat ini ya. Di sini kita melihat apa yang terjadi. Jangan sampai ada persungutan, menunggu seperti tanaman. Tanaman itu kita tunggu hasilnya, Saya melihat kemarin, itu jambu, besar-besar. Itu kan tunggu waktu, sabar dulu. Tapi daripada dimakan cotot,
Agu, sini go. Ayo, kita bungkus dengan plastik. Supaya jangan dimakan cotot. Tunggu dia besar. Dan saya ada janji sama Bapak Hengki. Bukan Hengki Ivon, tidak. Hengki Gunawan. Karena dia sedang sakit. Saya berikan dia kekuatan. Saya semangatkan dia. Saya bilang, kamu makan buah dari rumah Tuhan. Kamu sembuh, iya Pak, mau Pak. Kamu bisa punya uang, pergi beli di pasar Genteng, bisa beli di pasar Atom, beli di mana. Tetapi ini buah ini dari rumah Tuhan. Mau Pak, kalau buah dari rumah Tuhan saya mau Pak. Tunggu hasilnya ini dulu. Ya, sabar. Tidak bisa langsung tanam, langsung jadi, tidak. Itu semua ada waktunya. Kelapa di belakang ini ada 27 pohon. Dia bisa mengeluarkan buah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Itu tunggu kesabaran. Ya, 3 tahun, 4 tahun. Dan mungkin sekali tanam langsung. Kita lihat di sebelah kantor itu. Itu kelapa wangi. Lain dari kelapa yang lain. Saya sudah tunggu 3 tahun saya tanam. Kalau Bapak Ibu sebentar keluar, lihat bagian kiri depan kantor. Dulu ada pohon kelapa, tapi sudah mati. Saya cabut itu, saya pergi beli. Itu kelapa wangi. Dari kecil saya tanam. Ya, saya yang tanam. Dari kecil, sekarang sudah besar. Saya tunggu. Nanti waktunya buah, keluarlah kelapa wangi. Pak, katanya ini kelapa ini enak Pak. Ini kelapa wangi. Saya tunggu. Di sebelah lagi ada jeruk. Jeruk peras untuk bikin sambal. Untuk bikin sambal. Nah ini juga begitu. Yang tanam saya. Sebenarnya yang petik saya. Tetapi sekarang dikuasai sama istri saya. Karena apa? Jarang ada jeruk seperti itu. Jeruk itu adalah jeruk peras untuk dibikin sambal. Jarang ada. Tapi saya dapat bibit itu, saya tanam. Tunggu waktu 1 tahun, 2 tahun. Dan sekarang sudah besar. Istri saya sudah ngomong, wah ini kalau tidak dipetik nanti jemaat liwat ini bisa ambil. Saya bilang tidak mungkin lah, jemaat kita ini sudah dididik. Sudah diajarkan, kalau mau minta, jangan sampai ambil. Seperti dulu, kalau belum dididik, belum diajar, mangga yang ada di belakang. Jemaat sudah datang kok udah masuk, udah tahu saya jolok mangga. Tapi kita bilang tidak boleh ambil. Ambil tanpa memberitahukan itu adalah pencuri. Sekarang sudah tidak lagi. Jadi jemaat sudah kebenaran ini nurut-nurut. Ya, nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan sama juga jeruk ini. Jeruk ini istri saya bilang, aduh nanti kalau diambil orang gimana? Gini. Sudahlah saya bilang, jemaat tidak mungkin, mereka mau pasti mereka minta. Pernah satu kali, kami ada bersihkan ikan di belakang. Waktu bersihkan ikan di belakang, persis ada Atalia. Istri saya bilang, kamu mau ikan juga kan? Iya. Oke, kalau begitu kau pergi ambil jeruk di sebelah sana. Habis itu ikan nanti kau peras sama dia supaya bau amis. Atalia pergi, dia bukan ambil itu jeruk yang di pinggir tembok. Dia ambil jeruk kesayangannya Ibu Gembala. Dia pergi ambil Ibu Gembala, kejar sama dia. Jangan kau ambil ini. Ini jeruk bukan dipakai untuk ini untuk sambal. Kalau kamu mau ambil yang di sana. Aduh, saya sudah ambil semalam-malam dia ngeroweng. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tunggu seperti apa petani, dia menunggu hasil daripada buahnya, waktunya nanti saatnya dia petik. Tapi waktu dia menunggu hasilnya buah, dia pupuk dulu, dia sirami air dulu, dia atur semua yang baik. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dikasih contoh seperti ibarat seperti petani menanti pohonnya mengeluarkan buah. Dan kita melihat di dalam ayatnya ke-8. Berbicara kepada siapa? Kepada ke-12 perantau ini. Dikatakan kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Kita jemaat-jemaat Tuhan yang ada.
dalam menghadapi hari-hari yang penuh dengan kesusahan, hari-hari yang terakhir, kita harus bersabar, harus meneguhkan hati. Meneguhkan hati, dia katakan, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Ini diulangi lagi. Karena apa? Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Ada di dalam firman Tuhan. Orang berkata, katanya Tuhan datang-datang, Tuhan datang-datang, mana tidak datang sampai sekarang. Senantiasa hamba-hamba Tuhan, teristimewa saya dari mimbar, beritahukan kepada Bapak Ibu, ya, kalau bukan Tuhan yang datang menjemput kita bersama malaikat, kita yang pergi sama Tuhan. Sekali lagi, kalau bukan Tuhan yang datang menjemput kita, kita yang pergi. Kita kan tidak tahu kapan kita berangkat. Kita kan tidak tahu. Barusan sepupu daripada istri saya, mantunya, ya, mereka baru pulang dari Singapura. Periksa, enak, sehat semua. Waktu pulang dari Singapura, pulang ke daerah. Tapi istrinya ini masih ada main sedikit di Bali. Jadi suaminya pulang duluan. Sehat, periksa jantung, tes segala semua sehat. Tapi pada waktu dia sampai, besoknya dia istirahat malam. Waktu istirahat malam, dia bangun pagi, dia sudah tidak ada. Kaget semua orang. Anak masih muda, baru menikah. Kaget semua orang. Loh, ini kan baru pulang dari Singapura. Karena apa dia bisa macam begini? Karena saya tahu sudah waktu Tuhan bilang pulang, pulang, pulang. Ya, kita kan tidak tahu. Kita melihat orang-orang mudik, barusan ada di TV. Mereka datang itu juga pengong orang bilang. Dari Jakarta naik sepeda motor seorang diri ke Surabaya, sampai di daerah Ngawi, karena ngantuk terjun bebas masuk jurang. Saat itu juga mati. Jadi dia pulang, tetapi pulang dalam keadaan kebodohan. Saya percaya belum waktunya Tuhan panggil, dia sudah pulang. Kita melihat orang-orang yang mudik, ya, banyak sekali mobil-mobil yang tabrakan dan lain-lain, banyak yang meninggal, masuk di dalam TV. Kita melihat itu dia sudah pulang juga. Maka itu saya bilang jemaat Tuhan, kalian ini hari ini ibadah 1 kali, kalian itu luar biasa loh. Kalau kalian mau pergi ke luar kota, pergi. Tapi Matius 6 ayat 33 dulu. Matius 6 ayat 33 dulu dikeluarkan itu. Matius 6 ayat 33 dulu, ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Cari Tuhan dulu, baru selesai kamu pergi kebenaran. Maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Tambah apa? Tambah umur. Tambah apa lagi? Tambah uang. Tambah apa lagi? Tapi yang paling penting dulu cari Tuhan. Tadi ada jemaat konteks sama saya. Kemarin saya sudah ngomong, ada perjamuan kudus. Ibadah ya, ada perjamuan kudus. Dia tidak jawab. Tapi pagi-pagi tadi, Pak, mohon maaf Pak, kami mau berangkat dulu. Ya, ke luar kota. Saya katakan kepada mereka, oh ya, oke. Kalau saya bilang, jangan gini-gini, nanti kok dibilang gembala kok kepo. Saya bisa berbicara kepada orang yang saya bisa berbicara. Saya bisa menasihati orang yang bisa saya menasihati. Saya bisa menegur kepada orang yang bisa saya menegur. Dan saat itu dia bilang, oh ya, saya bilang oke. Saya hanya ngomong berdoa dulu ya, baru berangkat. Saya kan tidak ngomong, jangan gini-gini. Kan ada orang yang tidak bisa seperti itu. Tidak mau dengar, tidak mau terima nasihat, tidak mau. Pokoknya saya jalan, jangan kau ikut campur. Kan ada seperti itu. Cuma saya hanya ngomong kepada mereka, ingat berdoa. Dia bilang, iya Pak, saya sudah berdoa. Tapi kami minta lagi kembali, kalau bisa Bapak doakan kami. Supaya kami bisa tiba dengan selamat. Saya hanya ngomong, sayang ya, coba kalian mau pergi
ya, datang dulu ke gereja, ambil ibadah dulu, selesai kalian hati yang penuh damai, hati penuh sukacita, kalian berangkat. Itu kan enak. Disertai Tuhan, dijaga Tuhan, dilindungi Tuhan. Tapi dia hanya jawab, ya apa Pak, kami sudah jalan. Yang namanya sudah jalan mau buat apa? Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalian ini adalah orang-orang yang beruntung loh. Saya tadi malam, saya lihat anak kaum muda, ya, yang pemain musik ada pemain musik, ya, yang singer ada yang singer. Dorang nyanyi dengan siapa? Nyanyi dengan kursi tok. Anak kaum muda yang lain tidak ada. Saya bilang ini kamu anggap saja yang duduk ini malaikat semua. Ya, ada yang dikasih tugas, jangan saya ditugaskan dan lain-lain segala semua. Nah kita melihat gini, ini kamu lakukan ini, saya bilang kamu dahulukan Tuhan. Maka itu saya bilang Tuhan itu baik. Kalian-kalian yang datang ini, yang number one kan Tuhan, nomor satu kan Tuhan. Tuhan itu senang. Tadi kita berbicara tentang peringatan untuk orang-orang kaya. Ya, peringatan untuk orang-orang kaya. Dia hanya katakan di dalam sini ayatnya yang ke-6, ke-5. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang-orang yang benar dan tidak dapat melawan kamu. Ini orang-orang yang perlu diingatkan. Tapi kita ini yang ada di sini, saya tadi duduk, iya ya. Ada di antara jemaat yang mungkin waktu saat ini belum dikasihkan mobil, belum bisa pergi. Ya sudahlah, kita di rumah saja. Ya, mau pergi mau naik apa? Mau lawalata. Mau pergi uang tidak ada, mau pergi aduh daripada susah-susah, wes di rumah saja. Kami sekeluarga ini, di rumah. Tidak kepingin kemana-mana, macet dan lain-lain. Ya sudah, cuma kami bingung. Setiap hari kami mau buat apa? Ya terpaksa kami adakan ibadah. Pagi-pagi kita ada ibadah. Maka itu Pak Toga Siradi, ya apa Pak? Mau ibadah pagi? Pak, jangan sampai tutup Pak. Kami mau tetap ibadah Pak, tetap ibadah. Oke, ya. Tapi saya melihat ada beberapa anak-anak di sini. Kalian sudah diberkati Tuhan, ada mobil, ada uang, tapi kalian masih mau mendahulukan Tuhan. Itu dulu yang saya pikirkan, aduh Tuhan. Ada orang yang seperti itu. Tapi ada orang yang kaget. Dulu tidak punya, ada punya, langsung ada push. Keluar hilang seperti apa? Seperti orang yang dilepaskan dari kandang. Langsung. Ya. Kita ini bersyukur. Saya berdoa tadi malam jam 2 loh. Jam 12 lewat 5 menit. Saya duduk berdoa sudah. Istri saya bilang, Sian kamu belum tidur ya? Tidurlah, saya bilang, tidur. Dia masih bikin baju saya, dia masih setrika, dia masih susun. Tidurlah, dia naik sudah tidur, habis dia tidur, saya berdoa. Saya berdoa sampai jam 3:30 pagi. Sambil saya periksa firman, sambil saya berdoa. Saya hanya berdoa begini sama Tuhan. Tuhan, ini besok jemaat ini tidak ada yang datang. Pasti mereka keluar jalan-jalan. Tuhan, saya berdoa kepada Engkau Tuhan. Bawakan ini jemaat, karena itu penting sekali. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Jamah mereka Tuhan. Kalau mereka mau pergi, kau jamah dulu, dahulukan Engkau dulu Tuhan. Dahulukan Engkau Tuhan. Saya duduk tadi di sini, saya berdoa, saya berpikir, tidak mungkin juga. Paling jemaat yang datang 15 orang. Ternyata kita melihat, hampir 90% semua datang. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ini Bapak Ibu tidak salah. Oke, mau pergi sebentar, pergi. Hati-hati. Kalau kantong banyak uang datang, jangan difoya-foyakan, habiskan ini uang. Nanti habis, nanti pulang susah. Hidup secukupnya, apa adanya. Tapi kalau tidak perlu ya di rumah saja. Jangan paksakan diri. Pergi harus cari utang dulu. Pergi harus dengan susah payah. Pulang nanti susah. Karena dia katakan hari-hari ini ada begitu banyak kesusahan-kesusahan. Hari adalah hari-hari yang terakhir. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kamu juga harus bersadar ayat ke-8. Harus mendukungkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat.
Kita ini banyak yang sudah dekat ke tubuh Tuhan. Kita berdoa. Barusan Bapak Budiarto berangkat. Dia punya prediksi. Jam 6 sore saya berangkat. Sebelumnya jam 2, jam 3 atau jam 4 saya sudah harus masuk Bogor. Jangan saya menghadapi nanti yang kemacetan-kemacetan. Jadi sore dia berangkat, tengah malam. Ternyata saya sudah ngomong kepada dia, Pak, coba dilihat baik-baik dulu. Ini kelihatan ini macet loh. Ya saya sudah prediksi, ya sudahlah. Kita kan tidak bisa tahan, berangkatlah mereka. Jam 6 mereka berangkat. Sampai di Semarang, dibuang di jalan bawah. Karena tol yang dari Jakarta itu semua pergi pulang dipakai dari Jakarta yang begitu banyak. Jadi mereka diturunkan ikut jalan bawah. Mereka sampai di Bogor jam 12 siang. Saya telepon kepada dia, di mana sekarang? Baru suaranya udah kecil. Baru sampai pagi. Saya hitung jam 6 ke 6. 6 ke 12, 6 jam. 12 ke 6, 12 jam. 6 ke 12 lagi. 18 jam Pak jalan. Iya, masa 18? 18 dihitung. Iya, 18. Ya. Bersyukur sampai selamat. Ya, saya bilang hati-hati, nanti pulang juga hati-hati. Kita juga yang mau berpergian, hati-hati. Ya, tapi di luar mahal semua. Ya, tapi saya percaya kalau kita pergi, kalau istri saya biasa bawa makanan. Tetapi kalau bawa makanan juga sampai di sana kan jalan ini kan macet semua. Tadi malam saya telepon kau di Bali. Ya, saya ngomong kepada mereka, bagaimana hotel ini? Aduh Pak, naik 3 kali lipat katanya. 3 kali lipat naik. Waduh, susah juga ya. Iya. Bapak mau datang? Enggak, saya bilang. Kami di rumah saja. Cukup kami lihat TV. Kami tidur-tiduran saja di rumah. Istirahat. Itu saja. Enak. Biar kantong tidak keluar. Pelit Bapak? Bukan pelit. Saya bilang kepada istri saya, kalau kita mau pergi nanti minggu depan. Kalau minggu depan masih banyak, minggu depan lagi, 2 minggu lagi kita pergi, itu kan udah turun sepi, kita nikmati. Ngapain kita dengan sesak-sesaknya macam begini? Kita pergi berfoya-foya, pumpung ada, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jangan, tetapi kalau Bapak Ibu mau pergi, silakan. Cuma saya pesan dari atas mimbar ini, hati-hati. Bapak Ibu sudah datang, beribadah, makan dan minum tubuh darah Yesus. Saya percaya Yesus senantiasa ada di dalam Bapak Ibu. Jaga ini hidup. Nah, kita melihat lagi di dalam ayat 9. Apa yang dikatakan dengan Yakobus kepada ke-12 perantau ini. Saudara-saudara, jangan kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ya, hakim yang adil ini sudah berdiri di ambang pintu. Melihat perbuatanmu yang baik dan yang jahat. Hakim yang adil ini sudah ada di takhta pengadilan Kristus yang siap mengadili Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak bisa suap kepada hakim ini. Karena dia adalah hakim yang adil. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tadi sudah saya sampaikan, jangan ada di dalam mulut kita persungutan. Kalau suami kita datang membawa apa, ya sudahlah terima dengan ucap syukur. Kalau istri kita datang dengan membawa apa, ya sudah terimalah dengan ucap syukur. Kalau anak-anak kita bawa pulang apa-apa, ya terimalah dengan ucap syukur. Disyukuri saja, disyukuri. Itu adalah berkat yang paling besar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Persungutan ini, satu menyalahkan ini, satu menyalahkan ini, gara-gara kamu, biasa gara-gara kamu, timbullah terus persungutan. Gimana itu hidup bisa baik? Tidak baik di dalam dunia, tidak baik juga di akhirat.
Karena di akhirat ada hakim yang adil sudah berdiri di muka pintu untuk menunggu kita. Saya sebagai gembala, saya menasihati untuk saya, menasihati kepada Bapak Ibu. Saya senang sekali karena Bapak Ibu masih tetap mendahulukan Tuhan. Sekali lagi, saya senang sekali karena Bapak Ibu masih mendahulukan Tuhan. Ya, karena ada firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran seperti pagi hari ini. Carilah dulu dia. Semua akan ditambahkan. Saya percaya itu firman kalau hidup di dalam kehidupan kita, itu kita akan melihat. Bahkan dia katakan di dalam ayat 34, hari ini cukup untuk hari ini, besok ada kesusahan lagi. Hari ini cukup untuk hari ini, besok ada kesusahan lagi. Saya ingat 10 lebih tahun yang lalu seorang ibu, dia dalam keadaan susah, dia gemetar bagaimana ini hidup. Hari ini bagaimana, apalagi kalau seumpama sudah bulan-bulan pertama dia harus membayarkan arisan dan lain-lain. Dia gemetar, bagaimana cara saya harus jalan di dalam hidup ini. Bagaimana saya bisa menyelesaikan saya punya tanggungan-tanggungan. Saya hanya ngomong kepada dia, hari ini cukup untuk hari ini. Besok ada kesusahan lagi. Ya dijalani saja, ya dijalani saja. Tapi gimana Pak, utang saya ini ratusan juta. Bagaimana caranya? Ya sudahlah saya bilang, untuk urusan ratusan juta itu nanti Tuhan punya cara. Kau jalankan saja, hari ini cukup untuk hari ini. Besok ada kesusahan. Yang penting engkau dahulukan Tuhan dulu. Kalau engkau sudah dahulukan Tuhan, Tuhan akan tambahkan kepada engkau. Kita pegang ini firman. Kami ini melayani. Ya, kami tetap setia. Istri, anak-anak tetap sedia. Saya melihat juga ada di antara jemaat-jemaat, keluarga-keluarga yang mereka tetap setia, melayani terus. Saya melihat ada satu perubahan, ada satu perubahan, ada satu perubahan. Tadi waktu saya doa kepada Bapak Daniel, Tuhan hanya ingatkan kepada saya. Dia bayar harga kesetiaan dia kepada Tuhan. Tuhan bisa membuat anaknya Denny sudah selesai kuliah, sekarang bekerja. Tuhan bisa membuat anak David sekarang sudah selesai kuliah, jadi insinyur, sekarang sudah bekerja. Sekarang anak Devina, Tuhan kasih lagi dan bisa kerja. Saya percaya kesetiaan dia tabur semua yang baik. Tuhan bawakan anak-anaknya. Dan saya berdoa supaya anak-anaknya senantiasa care, perhatikan. Maka itu senantiasa mereka katakan, Pak, kami mau melakukan, kami tanya kepada Papa, kami tanya kepada Papa. Dan Papa senantiasa menasihati kami, kamu harus lakukan yang baik, kamu harus lakukan yang baik. Maka itu firman Tuhan mengatakan, hai anak-anak, dengarlah didikan orang tuamu, dengarlah nasihat orang tuamu. Orang tua senantiasa yang mengajar yang baik. Seperti tadi malam atau kemarin, saya tanya, kamu lakukan ini, kamu sudah tanya Papa enggak? Kamu sudah, Papa bilang iya. Engkau harus lakukan. Dari hasilmu yang pertama ini, engkau datang menyerahkan kepada Tuhan. Tapi kau serahkan dulu kepada gembala, biar gembala yang mendoakan. Ya. Tapi kalau seumpama Papa yang tidak benar, awas kamu. Bodoh kamu. Kamu lakukan seperti ini. Itu salah. Tapi kalau Bapak yang benar diajarkan, saya tanya, kamu sudah tanya? Sudah. Lakukan semua. Tapi kita melihat di situ. Didikan itu penting sekali. Ya. Jangan kamu lupa, haknya Tuhan tidak boleh kamu lupa, kamu jalankan. Tapi kan kelihatan, loh kok pelan-pelan saja ya, kok biasa-biasa saja. Tuhan izinkan dengan perlahan-lahan dan anak-anak semua sudah, ini kita akan ambil contoh, anak-anak semua sudah bisa berhasil. Maka itu penting atau peranan. Saya senantiasa mendidik anak-anak saya. Ya,
kalian bekerja, kalian perhatikan orang lemah, perhatikan orang susah. Setiap hari Minggu saya dapat laporan. Kesia pasti sudah ada laporan. Sumbangan panti, sumbangan susu, sumbangan untuk aksi peduli, uang perpuluhan, itu pasti sudah ada. Itu 4 itu sudah ada. 1, sumbangan panti pasti ada. 2, sumbangan untuk perpuluhan pasti ada. Bukan itu perpuluhan, bukan sumbangan. Haknya Tuhan pasti ada. Habis itu lagi untuk aksi peduli pasti ada. Dan apalagi pokoknya ada sumbangan-sumbangan lain. Menolong orang-orang yang lemah pasti ada. Saya melihat tidak pernah kekurangan. Saya senantiasa, Kes, Koko coba cek, sudah dikasih enggak? Ya, dia harus tanya, kok tolong mana perpuluhanmu, mana inimu, mana inimu, mana sumbangan. Kita didik kita punya anak-anak, supaya anak-anak ini suka memberi. Jangan kita orang tua larang kepada mereka, jangan, tidak boleh. Tidak pernah ada orang yang suka memberi, dia kekurangan. Coba kita mencari orang yang suka memberi, dia kekurangan. Dan tidak pernah kita lihat orang yang suka bertahan-tahan, dia berkelebihan. Justru Tuhan memakai gereja ini untuk memperdulikan orang-orang yang lemah. Memperdulikan janda, memperdulikan yatim, memperdulikan orang yang di pinggir jalan. Tuhan cukupkan semuanya. Secara manusia kan tidak mungkin. Tetapi Lukas 1 ayat 37. Sebagai manusia tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan cukupi semua. Cukupi apa? Ini alat-alat semua sudah diperbarui semua. Saya percaya. Karena apa? Ada tabur yang benar. Yang kita buat kepada Tuhan. Itu adalah menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita melihat lagi di dalam ayatnya yang ke-10, dia katakan, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. 11, sesungguhnya kami menyebutkan mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang ada pada akhirnya. Sediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Yakobus juga berbicara kepada ke-12 perantau ini. Kamu turuti nabi-nabi pada waktu itu 2000 tahun yang lalu. Bahkan disebutkan namanya seorang nabi, yaitu Nabi Ayub. Dan kita tahu Ayub 1 ayat 1 tolong dikeluarkan. Ayub 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki yang di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh, jujur, dan takut akan Allah. Dia menjauhkan diri daripada kejahatan. Dia menjadi contoh. Tapi kita melihat Ayub ini orang benar, orang yang berkenan kepada Tuhan. Tapi Tuhan izinkan dia menghadapi penderitaan-penderitaan, menghadapi masalah-masalah, menghadapi kerugian-kerugian, menghadapi kematian-kematian daripada anak-anaknya. Tidak ada perkataan persungutan yang disampaikan oleh Ayub. Dia jalankan terus, dia jalankan terus, dia jalankan. Betul ada 3 teman yang senantiasa memberikan dia lemah, yang menyalahkan dia terus. Tapi ya sudah, ada namanya manusia. Dia sempat juga mengutuki hari kelahirannya. Tapi kemudian dia sadar. Dia menghadapi Ayub penderitaan yang luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu sudah membaca, sudah mendengar cerita tentang Ayub ini. Tapi kita melihat ada Ayub 1, ada Ayub 2, sampai Ayub 42. Dia sabar dari Ayub 1 sampai dengan Ayub 40, 40. Menderita toh. Tapi Ayub sabar. Maka itu Tuhan bilang, belajar daripada Nabi Ayub ini. Ayub sabar. Dan akhirnya kita melihat harta daripada Ayub yang diambil pada waktu itu. Anaknya yang diambil daripada itu. Karena Ayub bisa mengucap syukur, Tuhan gantikan 2 kali lipat.
Saya tidak perlu baca, saya percaya Bapak Ibu udah tahu ini. 2 kali lipat. Bahkan yang lucu lagi, yang secara manusia tidak mungkin. Anaknya, kan istrinya kan sudah tua. Tidak bisa lagi untuk mendapatkan anak. Tapi kita melihat, anak yang 10 itu sudah meninggal, Tuhan gantikan lagi. Melalui rahim daripada istrinya yang sudah tua ini. Melahirkan lagi. Ada Yemima, ada Kesia, ada Keren Kapuk. Ada 3 orang lagi. Ya, anak-anak yang cantik-cantik diberkati Tuhan. Karena Bapak punya anak nama Kesia, Bapak bilang cantik. Ya memang kita sudah berikan nama, hamba Tuhan namanya Kesia. Tapi ada orang bilang namanya Kesa. Tapi ada orang namanya Ming Ming Ho. Saya bingung juga ada nama Ming Ming Ho. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan ganti 2 kali lipat. Bahkan harta-hartanya atau hewan-hewan yang pada waktu itu meninggal semua, mati semua. Harta-harta Tuhan gantikan apa? 2 kali lipat. Maka itu bacalah di dalam Ayub 42 seterusnya 2 kali lipat. Dia sabar. Sabar Bapak Ibu. Ya. Bagaimana bisa sabar? Tadi saya katakan taruh roh Tuhan dalam hidup ini. Jangan roh Tuhan itu kita buang. Taruh roh Tuhan dalam hidup kita. Saya tidak perpanjang lagi. Karena Bapak Ibu mungkin ada yang mau berpergian. Sore tidak ada ibadah. Silakan bisa jalan-jalan. Tapi kalau tidak perlu ya di rumah saja. Menikmati di rumah. Tapi kalau mau jalan-jalan silakan jalan-jalan, hati-hati. Periksa baik-baik dulu satu kantongnya. Kalau kantong sudah siap jalan. Tapi kalau kantong belum siap jangan jalan dulu, berdoa minta sama Tuhan. Tapi kalau kita pergi hati-hati. Tadi berkata orang ini, Pak doakan kita, doakan. Aduh saya bilang sayang kamu ya, coba kamu datang ibadah dulu, habis selesai kau berangkat kan enak, hatimu enak. Ya sudah Pak, sudah kadung jalan. Ya inilah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari sebentar kita akan masuk, saya minta pemusik, singer.